Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita masih pada tema 5 ya, yaitu pengalamanku. Subtema 2, pengalamanku berkunjung ke rumah nenek pada pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita lanjut pada materi, marilah sama-sama kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, yang pertama itu, kalian dapat mendengarkan puisi ibuku dan guruku. Kemudian, kalian dapat menentukan tempat puluhan dan satuan bilangan 2 angka, dan kalian dapat berjalan jinjit sesuai tiupan fluid. Nah, sekarang coba kita dengarkan cerita berikut ini ya. Kak Ratna membawa sebuah buku kumpulan puisi buatannya. Di dalamnya terdapat banyak puisi. Nah, salah satu puisinya itu tentang ibu. Kak Ratna membuat puisi tersebut sebagai tanda sayang untuk ibunya. Jadi, Kak Ratna ini membuat sebuah puisi itu untuk ibunya. Nah, puisi berfungsi untuk mengungkapkan rasa kagum pada sesuatu yang indah. Dengan puisi, kita juga dapat mengungkapkan kasih sayang, contohnya seperti Kak Ratna yang membuat puisi tentang ibunya. Misalnya, rasa sayang kepada orang tua atau kepada guru. Saat membaca puisi, kita harus menggunakan lafal dan intonasi yang tepat ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan sebuah puisi dengan judul Ibuku. Ibuku, kau adalah pelita hatiku. Kau adalah pelindungku. Kau ada dalam suka dan duka. Ibuku, kasih sayangmu tak terhingga. Kau tak pernah meminta balas budi. Kau hanya minta disayangi. Karya NN. Jadi, puisi ini adalah karya dari NN. Puisi ini dibuat oleh NN ya. Nah, selanjutnya. Oke, sekarang ayo sama-sama kita menjawab pertanyaan berikut ini ya. Apa judul puisi sebelumnya? Ada tidak yang masih ingat judul puisi yang telah Ibu bacakan tadi? Iya, jadi judulnya adalah Ibuku. Kemudian, kepada siapa puisi tersebut ditujukan? Yang pastinya kepada ibu ya. Nah, apa isi dari puisi tersebut? Ada yang tahu tidak isi dari puisi ibuku yang telah Ibu bacakan tadi? Ya, jadi isinya adalah arti dari seorang ibu untuk anaknya. Yakni ibu adalah pelita, pelindung, yang ada dalam suka dan duka, yang kasih sayangnya tak terhingga dan tak pernah meminta balas budi kepada anaknya. Selanjutnya, apakah kasih sayang ibu ada batasnya? Tentunya tidak ya, karena kasih sayang ibu tak terhingga untuk anak-anaknya. Mengapa kita harus menyayangi ibu? Ada yang tahu tidak kenapa kita sebagai anak itu harus menyayangi ibu kita? Karena ibu kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, yang menjadi pelindung kita, dan tidak pernah meminta balas budi, hanya meminta untuk kita sayangi. Jadi, kita sama-sama harus menyayangi ibu kita ya. Kalian juga jangan lupa sayangi ibu kalian. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan cerita sebelumnya ya. Akhirnya mereka sampai di kota Sukabumi. Nah, nenek kaget melihat
Doni dan Rio. Nenek tidak tahu mereka akan datang. Nenek senang melihat cucunya. Nah, untuk menyambut kedatangan mereka, kakek menangkap ikan di kolam. Kak Doni dan Rio membantu kakek. Mereka menangkap ikan bersama. Nah, setelah menangkap ikan, Rio menghitung hasil tangkapan mereka. Semua ikan yang mereka tangkap itu jumlahnya ada 21 ekor. Amati gambar berikut ini ya. Sini ada 21 ekor ikan yang tadi ditangkap oleh Kak Doni, Rio, dan kakek ya. Satu deret ikan ini jumlahnya ada 10. Jadi 10 ditambah dengan 10 hasilnya 20. 20 di mana 2 adalah puluhan, kemudian satu ikan di sini merupakan satu satuan. Jadi 21 sama dengan 2 puluhan ditambah dengan 1 satuan, di mana 21 sama dengan 20 ditambah dengan 1. Jadi bilangan dua angka terdiri atas puluhan dan satuan. Ingat ya, bilangan dua angka ini seperti 21 itu terdiri dari puluhan dan satuan. 20 tambah 1 merupakan bentuk panjang dari 21. Jadi 21 ini bentuk panjangnya adalah 20 tambah 1. Nah, sekarang coba hitunglah banyak benda berikut ini. Tentukan nilai tempat puluhan dan satuannya ya. Coba sama-sama kita kerjakan ya. Yang pertama ini ada gambar mawar. Coba kita hitung. Satu deret gambar mawar ini jumlahnya ada 10 ya. Jadi 10 ditambah dengan 10 ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mawar sama dengan 28. Jadi angka berapa yang cocok ditaruh dalam kolom puluhan? 28. Bentuk panjang dari 28 ada yang tahu tidak? 20 tambah 8. Jadi puluhannya ada angka 2, kemudian satuannya ada angka 8. Jadi hasilnya 28. Oke, selanjutnya nomor 2-nya ini ada gambar daun. Nah, kita hitung ya. Pertama-tama kita hitung dulu jumlah daunnya berapa. Satu deret ini jumlahnya 10 ya. Jadi 10 ditambah dengan 10 ditambah dengan 10 itu hasilnya 30. 30 ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daun. Jadi hasil daun seluruhnya yakni 39 daun. Nah, ada tidak yang tahu bentuk panjang dari 39? Iya, jadi 30 ditambah dengan 9 ya. Maka yang pada kolom puluhan ini adalah angka 3. Kemudian yang pada satuannya yakni 30 berapa tadi? 39. Jadi satuannya adalah 9. Nah, sekarang coba kita hitung banyaknya benda pada gambar, lalu tentukan bilangan puluhan dan satuannya. Ini di sini ada gambar payung ya. Nah, gambar payung ini kita hitung dulu ya. Satu deret payung itu sama dengan 10 payung. Jadi 10 ditambah 10 ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu sama dengan 29 ya. Jadi jumlah payung di sini ada 29 ya. Nah, payung ini sama banyaknya dengan payung yang di sebelah kanan. Nah, ini ada jumlahnya ada 20 ditambah dengan 9. Jadi 29 payung sama dengan 20-an ditambah dengan
9 satuan. Jadi ini merupakan bentuk panjang dari 29, yakni 29 terdiri dari 2 angka puluhan dan ditambah dengan 9 satuan. 29 sama dengan 20 tambah 9. Oke, sekarang Ibu lanjut membacakan cerita ya. Nah, setelah selesai menangkap ikan, Kak Doni, Rio, dan kakek makan bersama nenek. Setelah makan, nenek dan Rio beristirahat. Mereka duduk di serambi rumah ya. Sambil melepaskan rasa rindu kepada nenek, Rio ini mengajak nenek bernyanyi. Sambil bernyanyi, Rio melakukan gerakan berjalan jinjit. Oke, coba sekarang kita lakukan gerakan berjalan jinjit seperti yang telah dilakukan Rio ya. Coba kalian ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kalian harus berdiri tegak seperti gambar yang ditujukan pada video ini. Kemudian, angkat tumit atau telapak kaki kalian bagian belakang. Setelah itu, kalian berjalan pelan-pelan. Nah, itulah langkah-langkah atau cara melakukan gerakan berjinjit seperti yang dilakukan Rio saat bernyanyi ya. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan tadi dapat kalian pahami ya. Nah, sekarang untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu akan memberikan beberapa tugas ya. Ibu harap kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Di sini ada puisi guruku. Kalian akan diminta untuk melengkapi kalimat rumpang di bawah ini. Kemudian, pada tugas nomor 2 ini, kalian diminta untuk menuliskan bentuk panjang dari 24, 32, 41, dan 45. Contohnya seperti ikan yang ditangkap Rio tadi ya, yang jumlahnya 21, itu terdiri dari 20-an ditambah dengan 1 satuan. Ibu harap kalian dapat segera menyelesaikan tugas ini dengan baik dan benar ya. Dan tugas ini akan Ibu kirimkan dalam bentuk Word. Kemudian kalian juga dapat melihatnya pada buku tema yang telah Ibu berikan ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.